Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Bersama saya lagi di sini Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri tentunya, dan juga di podcast My Pod Story, berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri. Oke guys, gimana kabarnya ya? Semoga kabarnya baik-baik aja ya guys, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan juga Tuhan Yang Maha Esa tentunya ya. Di kesempatan kali ini yaitu di prediksi kripto ya, di seri kripto prediksi kripto ini kita akan menganalisa sebuah cryptocurrency tentunya. Jadi kalau sebelumnya kita tentang saham, di channel YouTube saya juga ini ada analisa kripto, dan pastinya nggak hanya sekedar analisa, banyak hal yang ingin saya sharingkan ke teman-teman. Dan adapun di kesempatan kali ini ya, di konten video ini sampai selesai, pastikan teman-teman melihat konten video ini sampai selesai ya. Karena apa? Karena nanti di seri kali ini kita akan menganalisa ada beberapa kripto ya yang akan kita analisa seperti Shiba Coin, BTC, ETH, BNB, dan ada ya kan Cardano, LTC, dan juga Dogecoin pastinya. Adapun estimasi dari analisa kripto kali ini yaitu dimulai dari tanggal 11 sampai 17 Desember 2021 guys gitu. Dan pastinya disclaimer on ya, artinya setiap keputusan membeli, menjual, ataupun menahan sebuah varian produk investasi itu murni menjadi tanggung jawab teman-teman itu sendiri ya pastinya, atau si pengambilan keputusan itu sendiri gitu guys. Dan konten ini saya buat di tanggal 11 Desember 2021 ya kan, sesuai dengan estimasi kita, yaitu sesuai dengan estimasi kita ya, mulai dari tanggal 11 sampai 17 Desember 2021 guys gitu guys. Dan sebelumnya izinkan saya juga untuk mengucapkan terima kasih ke teman-teman yang sudah memberikan supportnya ya, baik itu memberikan like, share, serta meninggalkan komen, dan tentunya pastinya buat teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube Maulana Nur Sobri ini dengan menekan tombol subscribe-nya tentunya. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan Anda semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan urusannya dan dikabulkan segala hajatnya. Dan buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya, yuk ditekan tombol subscribe-nya serta nyalakan loncengnya ya, agar senantiasa mendapatkan update dari konten YouTube Maulana Nur Sobri. Dan untuk yang di podcast, silakan ditekan tombol follow podcast My Pod Story-nya ya, baik itu via Spotify, via Google Podcast dan segala macamnya, ada juga di Anchor.fm juga. Oke guys, langsung saja kita akan menganalisa di prediksi kripto ini ya, analisa kripto di seri prediksi kripto ini. Jangan lupa ini disclaimer on, artinya nanti teman-teman, harapan saya sih konten ini bisa memberikan second opinion lah gitu. Oke, kita akan mulai dari Shiba, selanjutnya ada BTC, lalu ada ETH, ada BNB, dan juga ada Bitcoin dan juga Dogecoin pastinya. Kita mulai, nanti saya menggunakan platform seperti biasa, yaitu platform investing.com ya di sini ya, untuk analisa teknikalnya gitu. Kalau analisa saham saya menggunakan RHP Smart pastinya. Oke, langsung saja di sini. Saya menggunakan candlestick ya untuk grafiknya dengan periode waktu harian atau one day gitu ya kan. Dan sini juga untuk indikatornya menggunakan moving average ya, moving average dengan 3, MA1 itu dengan parameter 5, MA2 dengan parameter 10, MA3 dengan parameter 20. Pada prinsipnya teman-teman bebas saja menggunakan beberapa parameter ataupun instrumen indikator lainnya gitu ya kan, bebas saja teman-teman. Dan pastinya guys, saya juga menggunakan stokastik dengan parameter 1413. Kalau biar teman-teman misalnya seleranya dengan 513, 533, 1013 ataupun 1033 bahkan 1433, itu kembali ke selera teman-teman, tidak ada masalah gitu. Ini hanya versi kita aja gitu, versi di channel ini aja gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ataupun second opinion ya gitu. Dan pastinya saya juga menggunakan MACD, saya nggak berubah parameternya di sini ya. Lalu saya juga menggunakan CCI, ini kalau di sini kan CCI 30 ya, nanti kita akan menggunakan parameter 10, 20 dan juga dengan parameter 30 gitu. Kenapa? Untuk mengkombinasikan aja nantinya. Oke, kita mulai aja, dan saya juga nanti akan menggunakan Fibonacci juga guys gitu, untuk membaca range-nya aja gitu. Oke, kita mulai dari Shiba Coin ya, dengan kode kriptonya SHIB per USD ya di sini. Oke, ini kan parameter 30 nih, saya akan mengganti dulu dengan parameter 10-nya dulu guys. Oke, seperti ini. Nah, untuk parameter 10 Shiba Coin ternyata kita kan acuannya kalau mau menggunakan CCI itu ya, pastikan
garis CCI ini itu mengarah ke atas dan berada di area 0 sampai 100. Kalau kita mengatakan bahwasanya ini kripto ini lagi apa? Kripto ini lagi bullish atau strong bullish gitu ya kan, atau uptrend lah gitu. Kalau misal garisnya berada di bawah 0 atau minus lah gitu, tapi mengarah ke atas, itu namanya technical rebound. Nah, terus gimana kalau misalnya garis sisanya itu mengarah ke bawah, tapi dia berada di area 0 sampai 100, itu namanya koreksi ya kan. Tapi kalau misalnya garisnya itu mengarah ke bawah, mulai berada di area 0 sampai minus ya gitu ya, minus 100 lah katakanlah kayak gitu, itu berarti dia bearish atau bahkan strong bearish guys gitu. Dan kita kan coba amati di sini dengan CCI parameter 10 harian ya, bisa teman-teman perhatikan. Di sini kan dia CCI-nya nih dia berada di area minus 100,6687. Artinya dia strong bearish untuk saat ini dengan parameter 10 Shiba Coin dengan estimasi mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 17 Desember 2021 nanti mereka cenderung bearish bahkan strong bearish. Tapi apakah bisa rebound? Bisa. Apabila apa sinyalnya nanti menunjukkan CCI ini mengarah ke atas gitu, itu berarti dia menunjukkan sinyal dari rebound meskipun berada di area minus atau kurang dari 0 gitu. Tapi kalau misalnya nantinya dalam estimasi periode kita ini garisnya sudah berada di atas area 0 bahkan mengarah ke atas ya, mengarah ke atas, berarti dia mulai uptrend atau bullish bahkan strong bullish gitu. Tapi untuk saat ini dengan parameter 10 Shiba ini menunjukkan indikatornya sinyalnya tuh mau bearish bahkan masih bearish ya gitu. Dan dengan parameter 20 juga masih sama, cuman di sini parameter 20 hariannya ini udah mulai berkurang tekanannya ya, tekanan bearishnya atau downtrendnya udah mulai berkurang, udah mulai sideways di sini untuk 20 hariannya ya. Artinya kita mungkin bisa menyimpulkan kalaupun nanti bearish pun paling ya kisaran turunnya cenderung turun, tapi nggak sampai yang benar-benar parah banget gitu. Kecuali nanti kita akan coba kombinasikan dengan parameter 30 ya, nanti 20 dia sideways, 10 ini masih cenderung bearish ya, dan parameter 30 juga ini ternyata sama mirip-mirip dengan dengan parameter 20 tadi ya. Di sini kan minus 119 ya. Di sini tentu saja ini memang polanya dia udah mulai sideways nih guys gitu. Udah mulai sideways. Artinya apa? Mungkin nanti ada peluang untuk rebound, hanya saja untuk shortnya ya. Untuk shortnya dengan parameter 10 ini bisa teman-teman perhatikan tadi ya guys, dia masih mengarah ke bawah, artinya masih downtrend bahkan mungkin mau strong bearish gitu. Ya mudah-mudahan nanti mungkin di kisaran hari Minggu, atau biasanya sih kalau kripto itu di hari Rabu itu pasti dia masih turun gitu, dan mudah-mudahan nanti di hari Kamis atau bahkan hari Minggu atau beberapa hari ke depan lah gitu akan ada sinyal atau sentimen sehingga membuat Shiba Coin ini bisa rebound gitu guys. Oke, kita lanjutkan ke parameter indikatornya MACD ya, MACD ya. Di sini juga dia udah mulai meskipun agak cenderung turun, tapi indikator MACD ini ya, kalau teman perhatikan ada dua garis ya guys di sini. Dua garis itu ada warna biru dan warna merah. Artinya apa? Kalau garis warna biru ini memotong garis warna merah ke atas, itu artinya itu adalah golden cross. Artinya apa? Sinyalnya itu uptrend. Tapi kalau garis warna birunya memotong garis warna merah ke bawah, itu artinya dead cross. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sinyal ini menunjukkan saham ini sedang bearish atau downtrend gitu. Dan garis warna biru ini cenderung masih downtrend, tapi udah mulai konsolidasi atau mulai sideways. Tekanan downtrendnya tuh mulai berkurang gitu. Kita tinggal menunggu aja nih gitu, 3 atau 4 hari ke depan apakah nanti ada sentimen di Shiba Coin ini tadi. Oke. Sekarang kita lanjut ke stokastik dengan parameter 1413 ya guys di sini. Nah, tadi kan udah kita simak tuh bahwasanya kalau CCI tadi dengan parameter 10 itu masih downtrend, tapi kalau parameter 20, parameter 30-nya itu udah mulai sideways dan tidak menutup peluang untuk dia mau rebound lah gitu. Dan sini bisa teman-teman perhatikan prinsip bacanya mirip dengan MACD ya. Di sini ada dua garis warna biru dan warna merah, yaitu apabila nanti garis warna biru memotong garis warna merah ke atas, dia akan menunjukkan sinyal apa? Golden cross. Tapi kalau garis warna birunya memotong garis warna merah ke bawah, itu artinya dead cross. Yang artinya kalau dead cross itu cenderung turun ya kan, tapi kalau golden cross itu cenderung bullish ya atau naik lah gitu. Oke. Dan sini dia berada di area di bawah 30% ya di sini ya, artinya itu masih murah. Kalau misalnya nanti garisnya itu udah berada di area 80 atau 70%-an lah, dia sudah bisa dikategorikan agak mahal, bahkan juga cenderung mahal atau overbought. Kalau ini kan dia sudah oversold di sini kalau berdasarkan indikator stokastiknya gitu ya guys, ini sudah oversold, artinya sudah jenuh jual, sehingga ini tinggal menunggu momentum untuk rebound. Bahkan sini ada peluang dia mau rebound gitu guys.
Oke, selanjutnya dengan candlestick dengan parameter moving average ya guys. Di sini bisa teman-teman perhatikan sendiri bahwasanya saat ini memang sudah ada sinyal dia tuh rebound ya, tapi memang masih belum kuat. Kenapa? Karena parameter 10-nya itu masih mengarah ke bawah tadi CCI-nya. Tapi kalau nanti CCI-nya udah mulai, garis CCI-nya nanti menunjukkan sinyal mengarah ke atas ya kan, berarti itu nanti akan ada Denka rebound gitu. MA-nya juga, moving average-nya juga ini masih cenderung sideways ya, sideways gitu, tapi mudah-mudahan nanti ada sentimen sehingga nanti bisa membuat si Shiba Coin ini bisa naik gitu atau Denka rebound ya, mudah-mudahan saja gitu. Oke, saya akan menggunakan parameter indikator Fibonacci maksud saya, parameter. Oke, saya menggunakan indikator Fibonacci di sini ya guys. Saya menggunakan ini untuk membaca range-nya aja sebenarnya gitu guys. Jadi ini memberikan kita gambaran range-nya gimana sih ke depannya si Shiba Coin ini gitu. Ya kan, kita akan coba baca ya di sini ya. Nah, ini dia sudah berada di area oversold sebenarnya gitu. Dan dia ditahan di area ini ya kan, di area ini dia ditahan itu di area katakanlah sekarang dia kalau di sini ya itu kisaran 0,04 kali 3393 per USD gitu ya kan, sehingga USD per Shiba Coin gitu ya kan. Nah akhirnya apa, untuk saat ini koin kripto ini dia masih di area oversold-nya. Kalau nanti dia memang mau menuju fase bullishnya atau uptrend-nya, dia harus break atau berada di area 0,04 kali 3872 USD per Shiba Coin atau per SHIB gitu. Nah nanti kalau misalnya dia bisa break high di 0,04 kali 3872 itu tadi, maka dia akan menuju ke fase berikutnya di sesi di area resistennya, yaitu di 0,04 kali 4732. Bahkan nanti kalau misalnya bisa break lagi ya kan, ini strong resist di sini, maka tidak menutup kemungkinan dia akan kembali berada di area 0,04 kali 5336 USD per Shiba Coin guys gitu. Itu untuk Shiba Coin ya. Ya harapan saya sih memang seperti berita yang ada di luaran ya, bahwasanya nanti Shiba Coin ini bisa ke area 0,1 USD per Shiba ataupun ke area 1 USD per Shiba gitu. Harapannya ke sana sih, harapannya gitu. Ya kita lihat aja nanti sentimen ke depannya gimana. Oke guys. Oke, kita lanjut karena Shiba Coin sudah, kita lanjut ke BTC ya atau Bitcoin ya di sini ya guys. Oke, Bitcoin sebagai salah satu tolak ukur lah crypto coin gitu ya kan. Kita akan coba mulai dari parameter 10 dari indikator CCI ya kan, seperti biasa gitu. Oke, sini CCI-nya dengan parameter 10 dia sudah menunjukkan sinyal sideways, hanya menunggu sentimen aja untuk di uptrend. Mudah-mudahan tidak ada sentimen negatif lagi ya di sini. Teman-teman perhatikan ya sini. Ini sudah mulai sideways dan nanti ada sentimen positif sehingga nanti bisa rebound, bahkan bisa berada di area 0 sampai 100 sehingga nanti menunjukkan sinyal uptrend atau bullish, bahkan strong bullish guys nantinya. Harapannya tidak ada sentimen negatif sehingga nanti si kripto ini bisa terkoreksi nantinya. Mungkin lanjut kita ke parameter 20 di sini. Parameter 20 sini sudah dia masih di minus 103, artinya ini cenderung konsolidasi. Kalau misal nanti sudah masuk ke area minus 100 ya, minus 100 sampai 0, artinya apa? Artinya sudah ada peluang dia untuk rebound atau technical rebound. Tapi kalau saat ini dia masih konsolidasi, mudah-mudahan nanti ada sentimen ya di parameter 20 CCI ini sehingga nanti bisa technical rebound atau ada reboundnya gitu di crypto Bitcoinnya gitu. Sama ini juga, ini mudah-mudahan berada di area minus 100 sampai 0 sehingga nanti bisa rebound ya, sinyalnya berikan sinyal rebound ya. Oke, parameter 30 sudah, kita kembalikan dulu ya guys. Parameter 10. Oke, MACD gimana? Nah, untuk MACD ini juga mirip sih gitu. Ini sudah mulai sideways ya, sudah mulai sideways. Tekanan pastinya tekanan turunnya atau downtrendnya udah mulai berkurang. Sehingga mungkin beberapa hari ke depan, entah 2, 3 hari, 4 hari ke depan ini mudah-mudahan nanti ada sentimen positif atau nantinya si BTC ini menunjukkan sinyal dia bisa rebound atau bahkan garis warna birunya memotong garis warna merah ke atas sehingga menjadi golden cross pastinya. Dan kalau sudah terjadi golden cross artinya apa? Dia udah mulai uptrend seperti itu guys. Oke. Atau bisa dikatakan bullish lah, fasenya udah berada di area bullish. Dan untuk stokastik dengan parameter 1413 guys, ini sudah golden cross sebenarnya ya. Sudah golden cross, hanya saja mungkin memang
karena dia masih berada di area oversold, ini sebenarnya masih cukup murah BTC ini gitu. Tinggal kita nunggu sentimennya aja sehingga nanti Bitcoin ini bisa kembali rebound bahkan kembali uptrend gitu ya kan. Yang mudah-mudahan aja nanti gitu. Oke, kita masuk ke ininya apa namanya? Ke range-nya ya, ke range-nya dengan Fibonacci-nya di sini kalau MA-nya ini masih ada peluang untuk turun tapi udah mulai berkurang tekanan turunnya gitu guys. Oke guys, ini ada ini ya, apa namanya? Ada price table ya di sini. Saya nggak akan menggunakan ini lagi karena di samping ini udah ada. Ini untuk mempermudah aja sih awal-awal kita analisa dulu gitu ya kan. Tapi saya akan di sini langsung menggunakan apa namanya, Fibonacci aja yang sudah ada di samping sini ya guys gitu. Di samping kirinya tuh udah ada Fibonacci-nya gitu, jadi teman-teman nggak perlu lagi untuk nambah price table. Emang nggak boleh ya, boleh aja gitu kalau emang teman-teman tuh perlu gitu ya kan. Dan Bitcoin ini kan kalau berdasarkan data saat ini ya, dia ditutup di level harga atau harga saat ini adalah 48.342 USD per Bitcoinnya ya kan. Dan untuk range-nya saat ini sebenarnya kan kalau strong area supportnya ya, strong support atau strong bearish-nya lah sini ya. Ini kan dia berada di area ini guys. Kisaran 40.802, jadi 40.802 USD per Bitcoin itu area strong supportnya gitu ya kan. Nah sampai 48.120 USD per BTC ya kan, ini area resistnya dia. Kalau misal beberapa hari ke depan dia kuat di area ini bahkan di atas area ini ya kan, maka nanti resisten 48.120 ribu ini nanti dia akan menjadi area supportnya gitu guys. Dan selanjutnya dia akan menuju ke 53.865 nantinya gitu untuk target harga berikutnya atau resisten berikutnya gitu. Dan mudah-mudahan nanti bisa tembus juga ke area harga 53.865 guys gitu, sehingga nanti bisa kembali ke fase strong bullish atau bullishnya ya, ke level harga 57.900 USD per BTC, atau targetnya sih harapannya sih bisa ke area 60.000 lagi bahkan sampai 70 ribuan, tapi kita tunggu sentimennya aja nantinya ya kan. Oke, Bitcoin sudah, kita akan lanjut ke berikutnya yaitu ke ETH per USD guys. Oke, Ethereum di sini guys. Jadi kita akan mulai menganalisa Ethereum seperti biasa. Kita mulai dari CCI parameter 10 di sini. Oke, parameter 10 gimana? Nah, ini parameter 10 ini sebentar kita coba pastikan ini sepertinya sudah sideways ya dia, tapi dia masih di area bearish gitu. Mungkin sama dengan BTC ya, dia menunggu sentimen aja untuk kripto gitu ya kan. Oke, kita coba parameter 20-nya ya guys. Si parameter 10 ini masih oke, ini sama juga ya, sama juga ini sideways ya, mungkin butuh sentimen aja sini. Nah, untuk parameter 30 memang masih ada kecenderungan turun tapi udah mulai berkurang ya tekanannya. Mudah-mudahan nanti ini ada sentimen sehingga nanti mulai garisnya itu nggak mengarah ke bawah lagi tapi nanti bisa mengarah ke atas gitu. Oke guys, seperti itu. Oke, sebentar. MACD juga ini masih ada kecenderungan masih downtrend, cuman tekanannya udah mulai berkurang ya. Garis warna birunya ini nanti mudah-mudahan ada peluang dia konsolidasi sideways sehingga nanti bisa mengarah ke atas, bahkan syukur-syukur bisa memotong garis warna merahnya ke atas sehingga membentuk pola apa? Pola golden cross dong pastinya ya kan. Oke. Nah, untuk stochastic ini sudah golden cross dia ini Ethereum ini gitu. Jadi memang butuh sentimen lebih kuat lagi supaya apa? Supaya dia benar-benar bisa uptrend gitu. Untuk saat ini dia berada di area oversold, artinya masih murah lah untuk di-collect gitu. Tapi disclaimer on ya tetap ya. Sini ya. Ini udah mulai bullish dia. Oke, kita coba. Oke, sini coba baca ya ininya ya guys gitu. Oke, saya coba hilangkan dulu ya sini. Cuma agak sulit sih kalau kita baca dengan posisi kayak gini, tapi gak apa-apa lah. Oke, terus saat ini kan kalau konten ini saya buat kan Ethereum ini berada di area 40.000, sorry bukan 40.000, 4.013 ya, 4.013 USD per Ethereum pastinya ya kan. Dan saat ini per satu Ethereum-nya kan kisaran 4.013-an lah ya kan.
Nah, untuk saat ini dia ditutup di area supportnya ya, berarti area strong supportnya lah, atau supportnya di level harga 3.913 USD per Ethereum gitu. Nah, nantinya resistennya Ethereum ini apa? Ethereum ini nanti dia berada di level harga 4.203 USD per Ethereum atau per ETH-nya gitu ya kan. Mudah-mudahan nanti bisa ke area resistennya sehingga nanti bisa break high lagi sehingga nanti menguat lagi ke level harga 4.561,64 USD per Ethereum guys. Oke. Oke, seperti itu. Kalau untuk Ethereum-nya berikutnya BNB atau Binance ya. Binance per USD di sini. Oke. Seperti ini ya. Biasa kita akan coba CCI-nya dulu. CCI-nya ini dia bearish ya. Bearish. Sebenarnya strong bearish tapi sekarang sebenarnya masih strong bearish, cuman tekanan bearishnya udah mulai agak berkurang ya. Mudah-mudahan nanti bisa menunjukkan sinyal rebound ya. Garis CCI-nya ini menuju ke atas ya. Sementara ini kan masih mengarah ke bawah tapi udah mulai berkurang tuh gitu. Juga strong bearish ya. Tapi udah mulai berkurang saya parameter 20-nya. Kita lanjutkan lagi ke parameter 30 di sini, gimana sama di sini ya, sama kita tinggal nunggu aja nanti sinyal untuk garis CCI-nya ini mengarah ke atas sehingga nanti bisa rebound ya guys di situ. Oke. MACD gimana? MACD masih mengarah ke bawah garis warna biru ini tapi udah mulai berkurang. Dan nanti bisa konsolidasi sehingga dan juga bisa mengarah ke atas warna birunya dan memotong garis warna merah ke atas ya, sehingga nanti bisa golden cross gitu. Stochastic sama ini dengan Ethereum tadi ya. BNB ini golden cross loh dia. Ini masih di area oversold sih sebenarnya sih. Saya anggap ini masih area oversold ya gitu. Meskipun di tengah-tengah gitu. Area ini masih murah ya kan. Kita lihat aja nanti udah nanti kuat gitu. Oke, untuk range-nya, nah karena seperti ini saya coba untuk perbaiki dulu ya guys, sebentar guys ya. Perbaiki dulu, sorry. Ya, nanti kita enak tuh, kita belajar analisa juga di sini gitu. Jadi Anda nggak cuma lihat konten ini, dengerin gitu, nggak. Harapan saya sih Anda juga bisa, teman-teman juga bisa nih analisa teknikal juga gitu ya kan. Yang simple aja gitu. Memang kita harus memahami klasik teknikal juga ya supaya kita lebih mengenal analisanya. Tapi menurut saya pribadi sih selama Anda mau belajar sih ya apa aja sih sebenarnya sih. Anda bisa kayaknya bacanya kayak gini nih gitu ya kan, seperti itu gitu. Oke, di sini support dari BNB ya, BNB itu berada di level harga 537 USD per BNB-nya ya kan, dan resistennya itu di area 585,9 USD per BNB-nya gitu. Nanti range-nya seperti ini ya, 537 sampai 585 ya. Support di 537, resisten di 585. Nanti kalau misalnya break high nanti dia bisa atau memiliki peluang menguat sampai level harga 663,18 USD per BNB-nya guys gitu. Itu untuk yang BNB tadi. Sekarang kita lanjut ke Cardano, yaitu ada ya di sini ada per USD ya guys. Oke, sebentar. Oke, kita seperti biasa kita mulai dari CCI-nya dengan parameter 10. Ternyata di sini masih strong bearish ya bear ya di sini ya. Hanya saja udah mulai berkurang nih tekanan jualnya nih gitu. Tekanan bearishnya udah mulai berkurang. Kemudian nanti beberapa hari ke depan ini konsolidasi, sideways konsolidasi sehingga nanti sinyal CCI-nya tuh mengarah ke atas gitu guys gitu. Sehingga nanti menunjukkan technical rebound ya, peluang untuk technical rebound. Nah, kalau untuk yang parameter 20 dari Cardano atau ada koin, dia sudah mulai menunjukkan sinyal rebound, hanya saja ini butuh sentimen kuat. Kenapa? Karena dia berada di area minus 100 ke bawah, dia di area minus 138 ya di situ ya gitu. Seharusnya kalau memang kita mau memastikan lah, kita ambil aman, oke deh, ini kripto ini sudah berada di area minus 100 sampai 0. Nah itu kita bisa asumsikan bahwasannya ternyata si Cardano coin ini sudah mulai rebound atau sinyalnya udah menunjukkan sinyal technical rebound. Ini parameter 20, kalau parameter 10 tadi itu masih cenderung turun ya. Parameter 20-nya udah menunjukkan sinyal ada peluang dia mau rebound. Tapi butuh sentimen.
Kalau parameter 30-nya ini sideways ya, masih sideways ya, dia sentimen gitu. Mungkin beberapa hari ke depan ya masih cenderung sideways saja sih gitu. Oke, ini Cardano. Kita nanti ada sentimen ya guys. Di sini Cardano sama, ini masih cenderung mengarah ke bawah, garis warna birunya ya di sini. Tapi udah mulai berkurang tekanannya kalau kita perhatikan dari sini ya. Udah agak berkurang ya kan, dan nanti ini bisa sideways dan syukur-syukur bisa garis warna birunya mengarah ke atas dan memotong garis warna merah juga, sehingga nanti bisa membentuk pola golden cross atau sinyal uptrend atau bullish lah gitu ya kan. Oke, kita lanjut. Untuk stokastik parameter 1413 ini sudah memberikan sinyal bullish guys itu, atau sinyal apa? Sinyal dari golden cross gitu guys. Ini ya guys ya. Dia masih oversold, masih murah, tergolong murah sebenarnya sih kalau dari sisi stokastik ya guys. Oke, kita lanjut. Oke. Ini saya perbaiki dulu ya guys di sini guys. Bentar. Perbaiki dulu ya. Supaya teman-teman enak bacanya gitu dan juga bisa membaca. Oke, ini saja. Oke guys, untuk Cardano saat ini dia kan ditutup di level harga 1,3249 atau 1,32 USD per Cardano-nya ya kan. Nah, harapannya sih kalau saat ini sih dia berada di area ini ya, bukan berada sih, strong supportnya si Cardano itu di level harga 1,05 USD per Cardano atau per ADA gitu, dan resistennya itu di area 1,47 USD per Cardano coin ya kan. Mudah-mudahan nanti bisa break 1,47 tadi, sehingga nanti bisa melanjutkan penguatan lagi ke level harga 1,79 USD per Cardano. Bahkan kalau nanti dia kuat lagi atau break lagi, mudah-mudahan nanti peluang dia bisa ke level harga 2,02 USD bahkan 0,2 USD ya. Mudah-mudahan nanti dia kuat di 1,47 dan sehingga nanti bisa break high lagi ke resisten berikutnya yaitu di 1,79, break lagi nanti kuat di atas 1,79 sehingga nanti bisa ke area 2,02 USD atau bahkan 2,25 USD per Cardano guys gitu. Oke. Itu untuk Cardano. Berikutnya kita ke Litecoin guys di sini. Nah, di sini ya ada ya ternyata. Oke, seperti ini guys. Oke, Litecoin kita akan coba menganalisa Litecoin ya guys. Oke, kita mulai dari CCI parameter 10 ya guys di sini. Parameter 10 guys gitu. Parameter 10 dari Litecoin guys gitu. Oke. Litecoin parameter 10 gimana? Nah, untuk Litecoin parameter 10 ini CCI-nya masih mengarah ke bawah ya guys. Jadi ini masih apa ya, masih cenderung bearish ya kalau untuk shortnya ya. Tapi kita akan coba perhatikan nanti apakah benar parameter. Nah, parameter 20-nya dia udah mendekati area minus 100, artinya udah mau teknikal rebound, hanya butuh sentimen. Kalau untuk short mungkin dia masih cenderung turun, tapi kalau nanti ada sentimen, entah itu dalam 2-3 hari ke depan, nanti bisa berbalik arah jadi rebound. Mudah-mudahan ya guys. Dan dengan catatan area CCI-nya nanti di area minus 100 sampai 0 ya gitu areanya. Ini juga mengarah ke atas, mudah-mudahan nanti ada sentimen yang kuat sehingga nanti dalam sepekan ke depan ini bisa muat lagi ya gitu. Oke. Dan saya cuma mau reminder juga, meskipun kita estimasi sampai tanggal 17 bisa aja technical ini, analisa ini juga berlaku dalam kurun waktu 7 hari itu atau bahkan lebih gitu. Intinya kita membacanya sih seperti itu. Jadi nggak perlu terlalu risau, kita harus pahamin dulu supportnya di mana, resistennya di mana, itu aja sih. Dan untuk Litecoin atau LTC ini ya kan, tekanan downtrendnya udah mulai berkurang ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa sideways, bahkan nanti garis warna birunya ini memotong garis warna merah ke atas sehingga nanti jadi golden cross guys. Kita lihat aja tadi sentimennya, oke? Oke, sebentar, ini stokastiknya, kita akan coba baca stokastiknya. Ini juga udah golden cross dan ini sudah oversold ya, atau apa namanya, itu murah banget nih kripto ini, Litecoin nih gitu. Dan nanti ada sentimen yang kuat sehingga nanti kripto ini Bitcoin ini bisa kembali mengarah ke atas ya gitu. Oke, ini sebentar kita langsung ke ke candlesticknya ya kan. Candlesticknya, oke, ini saya tarik dulu nih guys.
Harus saya tarik dulu ya guys, sini ya guys. Sebentar. Pastikan naik. Ini aja. Oke. Yang ini press table ini saya hapus dulu ya guys. Hapus dulu, pelan-pelan. Oke, di sini guys. Oke, seperti ini. Kita lihatnya di sini ya nanti ya. Oke. Untuk Litecoin saat ini strong supportnya ya. Memang mendekati atau berada di area strong supportnya, yaitu di level harga 140 USD per Litecoin gitu ya kan. Dan resistennya Litecoin ini yaitu di level harga 180,96 USD per Litecoin. Mudah-mudahan nanti berbalik arah bisa ke area 180,96 USD per Litecoinnya, sehingga nanti bisa ke level harga berikutnya yaitu di level harga 228,940 sampai 256,312 USD per Litecoinnya ya kan. Tapi dengan catatan dia harus break high dulu, yaitu di level harga terdekatnya, resisten terdekatnya yaitu di level 180 USD per Litecoin. Nanti kuat di situ sehingga nanti bisa break sampai ke 228 Litecoin, 228 USD per Litecoinnya guys. Oke, itu tadi Litecoin. Kita lanjut ke Doge yang terakhir. Nah, untuk Doge gimana nih? Ya, CCI parameter 10 masih cenderung bearish ya, ya guys di sini. Parameter 20 ini sudah mulai ada peluang dia mau technical rebound, dan nanti ini sisanya mengarah ke atas meskipun di area minus 100 sampai 0 ya. Mudah-mudahan nanti ada technical rebound di sini ya kan. Dan aja. Dan parameter 30 juga mulai sama, mudah-mudahan nanti bisa ada sentimen sehingga nanti bisa rebound ya dari Dogecoin ini. Tapi untuk shortnya ini masih cenderung turun guys. Nah, ini sudah mulai sinyal 1S nih, garis warna birunya. Dia tinggal nunggu sentimen aja. Tubuh kripto rame lagi ya kan, dengan berbagai macam sentimen sehingga nanti garis warna birunya tuh mengarah ke atas dan memotong garis warna merah atas ya, atau golden cross gitu. Mudah-mudahan aja nanti dalam estimasi kita nih ada sentimen positif pastinya, bukan sentimen negatif. Oke, kita lanjut ke stokastik parameter 14.3. Ini juga mulai mengindikasikan akan membentuk golden cross, yaitu garis warna biru mau memotong garis warna merah ke atas guys. Mudah-mudahan nanti ada sentimen aja di sana ya kan, sehingga nantinya si Dogecoin ini bisa uptrend atau bahkan bullish guys. Oke, ini kenapa begini ya? Sebenarnya saya hapus dulu ya guys. Oke, saya hapus dulu ya guys di sini sebentar. Oke, itu boleh lah. Saya tarik ke sini dulu ya guys. Oke, untuk Dogecoin ini kan strong supportnya itu di 0,198 USD per Doge ya, dan range-nya itu dari 0,158 lah, 0,158 USD per Doge sampai 0,261 USD per Doge gitu guys ya kan, 0,261 gitu ya kan. Nanti kalau misalnya dia bisa break height ya di resistennya di 0,261 tadi, dan dia bisa sampai ke 0,345 ya, atau 0,343 USD per Dogecoin maksud saya gitu kan. Jadi nanti mudah-mudahan ada peluang dia menguat lagi ke 0,261 USD per Doge, sehingga tinggal nanti menunggu resisten berikutnya ke level harga 0,343 USD per Dogecoin guys gitu. Oke guys, itu saja dari seri prediksi kripto kita kali ini ya, dengan estimasi dari tanggal 11 sampai tanggal 17 Desember 2021. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya kan. Dan ingat sekali lagi, ini disclaimer on, dan harapan saya ini bisa menjadi second opinion, tapi meskipun ini nanti disclaimer on ya guys pastinya ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, subscribe, serta tinggalkan komen Anda supaya nanti saya bisa lebih mengeksplor lagi gitu ya kan, cryptocurrency apalagi yang harus kita analisa gitu ya kan. Dan tentunya tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya bagi yang belum ya, supaya mendapatkan update dari channel YouTube Maulana Nurul Sobri, dan juga tekan tombol follow di My Pod Story ya di Spotify ataupun di varian
podcast lainnya ya, di media podcast lainnya ya, kayak Google Podcast, kayak Anchor.fm gitu, banyak lah intinya. Ada tekan follow-nya, dan di YouTube tekan subscribe-nya ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan teman-teman juga tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa 3M-nya ya, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak pastinya ya kan. Patuhi itu semua. Yang belum vaksin silakan Anda vaksin, agar apa? Agar tercipta herd immunity gitu ya kan, kesehatan komunal, sehingga nanti kita bisa keluar dari pandemi ini ya kan, krisis pandemi ini, dan nantinya market akan kembali bergairah atau kembali atraktif. Tentunya kita akan lebih mudah untuk mencari cuan atau keuntungan di varian produk investasi ataupun di dunia trading kita gitu. Oke guys, itu ya, jangan lupa. Dan terima kasih sekali lagi, dan happy trading and happy investing di dunia kripto. Tunggu di update dari konten berikutnya bersama saya Maulana Nur Sobri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.